Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bersama saya Sofa Winda Ainurrahma dan teman-teman saya Sofatul Masarroh bertugas untuk menjelaskan konsep dasar praktikum ini, dan juga ada Maisa yang akan bertugas untuk menjelaskan setiap langkah dan bahan yang akan digunakan, dan juga ada Rohmah yang bertugas untuk memandu setiap langkah praktikum, dan terakhir ada juga Nora yang akan menjelaskan hasil praktikum. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum kimia yang berjudul reaksi eksoterm. Tujuan kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan energi dan sistem ke lingkungan pada reaksi eksoterm dan melihat melalui banyaknya oksigen terhadap lama pembakaran. Oke semuanya, saya Sofa. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar praktikum kita kali ini, yaitu reaksi eksoterm. Jadi, reaksi eksoterm adalah reaksi kimia melepaskan energi dalam bentuk panas ke lingkungan. Salah satu contoh sederhananya yaitu pembakaran lilin. Saat lilin dibakar, lilin yang mengandung hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen di udara, sehingga menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan panas. Nah, panas itulah yang kita rasakan saat kita berada di dekat api lilin. Saat gelas menutup lilin, udara di dalam gelas akan berkurang seiring pembakaran, sehingga api akan padam, dan udara di dalam gelas akan dingin dan tekanannya akan menurun, menyebabkan air dari luar terdorong naik ke dalam gelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Oke guys, saya Maisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Untuk bahan yang akan digunakan yang pertama, siapkan lilin 3 buah dengan ukuran yang berbeda yang akan dibakar sebagai sumber bahan bakar. Yang kedua ada air teh yang menunjukkan bentuk volume, yang menunjukkan bentuk perubahan tekanan udara pada reaksi yang terjadi. Sedangkan untuk alat yang akan digunakan, siapkan piring 3 buah untuk sebagai tempat pada lilin dan air. Yang kedua, gelas ukur untuk menentukan volume air yang akan digunakan. Yang ketiga, gelas kuning 3 buah yang akan digunakan untuk menutup lilin. Yang keempat, korek api atau pemantik untuk menyalakan lilin. Yang kelima, stopwatch untuk mengukur berapa lama lilin akan menyala. Yang keenam, penggaris atau mistar yang digunakan untuk mengukur tinggi air yang naik ke dalam gelas setelah api padam. Baik, saya Siti Rohmah. Saya di sini akan memandu praktikum yang akan dibantu oleh Sofa Winda. Langkah yang pertama, siapkan 3 buah piring dan letakkan masing-masing lilin di atas piring. Langkah yang kedua, isi masing-masing piring dengan air teh menggunakan gelas ukur sebanyak 100 ml. Langkah yang ketiga, nyalakan setiap lilin dengan korek api.
Setelah lilin menyala, kita tutup dengan gelas bening. Karena kita kesusahan untuk menutupnya, kita butuh bantuan. Tutup lilin secara bersamaan dengan gelas bening dan menyalakan stopwatch. Selanjutnya, ukur ketinggian air dengan menggunakan penggaris. Dan saya Nora, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kali ini. Oke semuanya, pada lilin kecil api cepat padam dikarenakan oksigen dalam gelas itu cepat habis. Meskipun oksigen yang terbakar sedikit, tapi karena cepat habis, tekanan udaranya dalam gelas itu cepat menurun sehingga air naik lebih banyak. Pada lilin sedang, waktu nyalanya sedang dan kenaikan airnya juga sedang. Sedangkan pada lilin yang besar menyala paling lama dikarenakan membakar oksigen lebih banyak dan menghasilkan panas lebih besar. Akibatnya udara dalam gelas tetap panas lebih lama. Jadi tekanannya turun lebih lambat dan air naik lebih sedikit. Reaksi yang terjadi termasuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan energi panas ke lingkungan. Secara kimia, reaksi pembakaran lilin tersebut bisa dituliskan sebagai C25H52 plus 38O2 direaksikan menjadi 5CO2 plus 26H2O plus energi panas. Dari hasil ini bisa dapat kita simpulkan